agama yang agak saya pandang agak lumayan. Bukan berarti agama saya yang tadi Katolik itu jelek. Saya bergabung. Berarti saya mencari ilmu kebenaran seperti apa. Di situ pertama saya masuk situ, saya dididik oleh Bapak Pendeta saya, itulah Pak Yohanes Segegiam. Itulah pendeta saya yang pertama itu yang mendidik saya. Berarti saya waktu itu sekolah teologi. Berarti sekolah pendetaan. Walaupun saya tidak tamat, tapi di situ saya menimba. Itulah yang saya. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian kita akan menanggapi mu'alaf yang katanya berasal dari agama Katolik dan memilih masuk ke agama Islam karena tidak menemukan ayat-ayat panutan kehidupan ya selama dia hidup gitu ya. Jadi dia menemukan ayat-ayat di kitab suci itu yang menurut dia sesuai dengan kehidupannya itu ada di Islam. Dan teman-teman sekalian ini banyak sekali yang janggal-janggal ya. Dan kita harus membetulkannya. Dan yang menarik di sini konten ya atau channel yang memposting di mana dikatakan bahwa ngaji cerdas ya. Jadi orang-orang di situ harusnya cerdas, tapi justru orang-orangnya tolol ya. Agak ya goblok sedikit gitu. Tidak banyak-banyak. Oleh karenanya kita akan kuliti satu-satu ya apa yang menjadi pernyataannya ya yang mantan agama Katolik ini dan masuk ke agama Islam. Berikut videonya kawan-kawan. Ini Ustadz yang membina saya. Mohon maaf, saya bukan melecehkan, meremehkan, dan bukan memfitnah. Ini faktanya saya sampai saya memilih Islam. Bukan berarti saya meremehkan agama lain. Mohon maaf ya. Itu atas pribadi saya sendiri. Ya. Nah, lepas dari itu, saya mau ceritakan sedikit. Alan, mohon maaf, memang bapak dan mama saya sudah meninggal dunia berapa puluh tahun yang lalu. Ini bina bapak dan mama saya itu sebagai orang Katolik. Katolik yang diakui saya pertama itu Katolik Roma. Ya, teman-teman sekalian catat baik-baik. Dia katanya agama sebelumnya adalah agama Katolik. Yang diakuinya sebelumnya adalah agama Katolik Roma. Yang dididik ya dalam didikan orang tuanya ya yang sudah almarhum katanya. Oke, kita akan lanjutkan ini. Dan catat baik-baik. Dia adalah berasal dari agama Katolik. Kali kehidupan saya waktu itu belum punya istri. Masih bujangan. Jadi bukan berarti dalam agama saya tidak dibina atau dibimbing. Karena apa? Karena ajarnya itu tidak ditemukan. Karena saya belajar kitab Injil itu tidak ditemukan ayat apa yang membuat saya hidup agak bisa lurus. Oke, teman-teman sekalian, pernyataannya yang kedua bahwa ketika dia belajar di agamanya Katolik itu dia tidak menemukan bagaimana cara dia hidup dengan baik gitu ya untuk berjalan di jalan yang lurus gitu. Padahal teman-teman sekalian, kalau masalah itu kembali kepada pribadinya. Bisa saja selama dia di gereja, di aliran Katolik atau agama Katolik, itu tidak sembahyang, tidak baca Alkitab, tidak memahami tentang apa yang diajarkan di dalam agama itu sendiri. Sehingga ya wajar saja ya kalau ya dia tidak menemukan jalan yang lurus di situ, ya, jalan yang baik gitu. Ya, jadi bukan berarti agama Katolik salah dong. Ya, Anda sendiri yang memilih jalan tersebut, yang tidak mau belajar, tidak mau dibentuk. Ya, jadi tidak ada kesalahan di situ. Ya, oke, teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan karena di sini nanti ada yang janggal dalam pernyataannya, di mana dia itu di Katolik, di dalam Katolik, kemudian dibimbing oleh pendeta ini. Ya, harusnya pastor kan? Harusnya pastor. Tapi katanya dia dibimbing oleh pendeta dan dia ya pernah sekolah STT. Artinya sekolah pendeta, teman-teman sekalian. Jadi ini sangat tidak nyambung. Mari kita dengarkan pernyataannya. Ternyata ketika saya punya istri, sekitar 13 tahun ke depan, punya anak saya yang ketiga. Di situ bergabung dengan apa namanya, di situ ada agama yang agak saya pandang agak lumayan. Bukan berarti agama saya yang tadi Katolik itu jelek. Saya bergabung. Berarti saya mencari ilmu kebenaran seperti apa. Di situ pertama saya masuk situ, saya dididik oleh Bapak Pendeta saya, itulah Pak Yohanes Segegiam. Itulah pendeta saya yang pertama itu yang mendidik saya. Berarti saya waktu itu sekolah teologi.
berarti sekolah pendetaan. Walaupun saya tidak tamat, tapi di situ saya menimba. Itulah yang saya emban sampai sekarang, maka sampai masuk Islam. Bukan berarti saya masuk Islam itu melecehkan agama. Pak, sekian ya Pak Yohanes ya, kalau saya nonton saya, mohon maaf. Terima kasih atas ilmunya. Udah sekitar 3 tahun, berkisar 3 tahun, saya merantau meninggalkan anak istri saya. Itulah lika-liku kehidupan saya. Karena apa? Karena begitu saya masuk Kristen, dua-duanya Kristen itu tidak ada arahan hidup. Dan saya yang namanya alam. Saya jadi iblis, kafir, dan setan. Minum, mabuk, dan berjudi waktu itu. Karena apa? Karena tidak ada orang pembina, tidak ada temukan ayat-ayat yang seperti apa. Bukan berarti Islam suci dan neraka, bukan arti Kristen neraka dan surga, bukan. Oke, jadi pernyataannya yang kedua teman-teman sekalian, kita melihat bahwa dia katanya dia adalah Katolik, lalu dia menemukan satu agama yang lain, dan saya tahu kalau ini dia belajar di Kristen lagi, karena dalam keterangan di akhir video itu dia katakan bahwa saya belajar Kristen dua-duanya gitu ya, artinya Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Teman-teman sekalian, di sini dia katakan bahwa dia belajar kepada pendeta. Seharusnya kalau dia Katolik, dia belajarnya kepada pastor, imam, ya, pemimpin agama Katolik pastinya. Tetapi teman-teman sekalian, dia lebih memilih untuk belajar di Kristen Protestan. Ketika dia udah belajar di sana, dididik oleh Pak Yohanes dan Pak Siagian itu yang dia sebutkan katanya. Lalu kalau kita menganalisis lagi, dia katakan dia sempat sekolah teologi, ya, sekolah pendeta, ya, mungkin karena sudah belajar di sekolah Kristen, lalu dia katakan bahwa tidak selesai gitu ya, dan tidak menemukan jalan yang lurus dalam kehidupannya sehari-hari gitu ya, sehingga dia katanya dia menjadi setan, dia menjadi iblis, dia minum mabuk, dia ya melakukan hal-hal yang tidak betul. Nah, pertanyaan saya, apakah yang salah Kristen Katolik atau Kristen Protestan? Ya, apakah dua-dua ya Katolik dan Kristen ini salah? Ya tentu tidak. Agama tidak pernah salah. Agama mengajarkan hal yang benar. Agama mengajarkan hal-hal yang Anda harus lakukan, yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, karena Alkitab firman Tuhan mengajarkan supaya kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan. Di dalam Alkitab sangat jelas dilarang untuk bermabuk-mabukan, ya, perjudian misalnya, pencurian, ya, cabul dan ya pemburit, ya, kikir, orang pembohong, ya, itu diajarkan tidak boleh di dalam Alkitab. Misalnya saja teman-teman sekalian, kalau kita lihat misalnya dalam 1 Korintus pasalnya yang ke 6 ayat 9 ya teman-teman sekalian ya. Kita akan lihat ayat ini, 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-9 sampai 10. Firman Tuhan katakan begini, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembahan berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Jadi jelas kalau Anda mabuk minum berarti itu adalah pilihan Anda sendiri, bukan karena tidak diajarkan, tidak dibimbing oleh agama Katolik ataupun agama Kristen Protestan. Jelas ada ayatnya loh yang mendidik kita supaya kita jangan sesat, karena orang cabul, penyembahan berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah tidak ada tempat, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sangat jelas kan ayatnya. Nah teman-teman sekalian, mari kita melihat bagaimana dia mengutip ayat-ayat kitab suci secara salah. Berikut videonya. Karena ayat yang saya temukan di situ, karena saya bingung. Bingungnya apa? Di dalam ketuhanan saya itu mulai bingung saya. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jadi sehingga saya di situlah saya temukan ayat itu. Ketika saya bergaul dengan orang Muslim, tapi orang Muslim itu bukan ngajak saya Muslim, bukan. Saya menimba ilmu sikit. Bukan berarti saya langsung masuk Islam. Saya cari dulu Islam itu seperti apa, benar atau tidaknya nama Islam. Ada temukan ayat itu, memang saya tidak paham betul dengan ayat bab dengan ayatnya. Tapi temukan satu lagi. Di ayat di kitab Alkitab itu yang saya baca, itulah maka saya sampai saya meyakini Islam. Karena apa? Karena ayat itu. Di situ ayat itu di 10 perintah Allah. Di situ jangan memuja berhala, berbaktilah kepadaku saja. Mengatakan itu bukan kita, itu adalah wahyu Allah kepada Nabi tadi. Tapi ketika begitu saya masuk, saya baca ke 10 perintah Allah itu, begitu saya masuk dalam Kristen, kok Allah yang sampai 3.
Itu yang saya bingung. Sekarang saya mempertuhankan Yesus. Oke, teman-teman sekalian, kebingungannya yang berikut adalah masalah Tritunggal, Trinitas ya teman-teman sekalian. Dan memang ini rata-rata ya mereka menjadikan sebuah alasan itu. Dan kita dulu harus memberitahukan dia karena katanya lupa ayatnya dan juga isinya sebenarnya. Karena juga keliru juga ya isi yang disampaikannya itu. Jangan membuat bagi berhala ya. Lalu kamu hanya menyembah kepadaku saja gitu. Padahal teman-teman sekalian itu tercatat dalam Keluaran pasal 20 ya ke-10 firman Allah. Jadi sebenarnya yang dimaksudkan oleh Bapa ini, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah teman-teman sekalian, ini sebenarnya dimaksudkan oleh Bapak itu. Dan kalau kita lihat teman-teman sekalian, di sini tidak ada masalah. Orang Kristen justru ya melakukan hal ini, ya melarang, ya tegas untuk tidak boleh sujud menyembah kepada berhala-berhala, menyembah kepada patung-patung buatan tangan manusia. Itu dilarang keras di dalam kekristenan, itu tidak boleh. Tapi jangan lupa juga Bapak juga ketika udah masuk ke agama Islam, Anda juga sujud dan menyembah. Bahkan bisa kita katakan Anda beribadah dan mencium batu gitu ya ketika nanti Anda naik haji gitu ya. Ya, kan ada batu Hajar Aswad tuh, ya, dicium gitu. Jadi kalau kita mau lihat masalah berhala, apakah memang Islam juga menyembah berhala di situ ketika mencium batu itu? Kan tidak. Tapi itu suatu saranan ibadah kan. Demikianlah yang dilakukan oleh Kristen Katolik. Sekali lagi, itu Kristen Katolik. Ketika ada patung Yesus, ada patung Bunda Maria, bukan berarti patung itu yang disembah, tapi itu sebagai sarana untuk menyembah Tuhan dalam kerajaan sorga. Kalau Anda menyerang Kristen Protestan, justru Kristen Protestan tidak familiar dengan patung-patung. Ya, orang Kristen Protestan dalam gereja tidak ada patung Yesus, tidak ada patung Maria, teman-teman sekalian ya. Tidak ada. Kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dan kita tidak perlu saranan apapun untuk memuji Tuhan. Ini perspektif iman kekristenan. Kristen Protestan. Ya, kita tidak memerlukan entah itu patung, entah itu benda apapun untuk kita menyembah Tuhan. Ya, jadi lebih tegas lagi dalam Kristen Protestan. Ya, jadi teman-teman sekalian, apa yang disampaikannya ini sangat keliru ya, sangat keliru. Dan kalau kita bicara masalah Tritunggal yang dia tidak pahami, ya, Trinitas dan Tritunggal itu tidak membingungkan. Ya, sangat jelas kok. Bapa punya firman yang tadinya satu dengan Bapa. Ya jadi kan dia nggak dua kan. Tapi kenapa dia dikatakan dua? Karena firman tadi menjadi daging berpribadi. Firman yang telah menjadi manusia yaitu Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Maka teman-teman sekalian, firman yang tadinya sama dengan Allah menjadi manusia, ya, maka dia berpribadi. Itu dikatakan Yesus, anak Allah yang tunggal. Kemudian Roh Kudus yang tadinya roh juga, Allah punya roh, ya. Maka melekat, jadi firman dan Roh Kudus itu pada mulanya bersatu. Ya, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan daripada diri Allah itu sendiri. Tapi Roh Kudus ini berpribadi ketika dia diutus kepada umat manusia yang percaya untuk menyertai sampai kepada akhir zaman. Makanya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tiga pribadi dalam satu hakikat ketuhanan. Ya, Bapa adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, dan firman adalah Tuhan. Jadi ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan teman-teman sekalian. Jadi tidak membingungkan. Yang membingungkan adalah otak Anda yang tidak sampai. Ya, jadi kalau Anda bingung berarti otak Anda nggak sampai untuk mengerti hal itu. Oke ya, jadi teman-teman sekalian, mungkin serangan-serangan lain lagi nanti kepada Kristen. Oh, kok Tuhan itu punya anak gitu ya? Kok Yesus disebut sebagai anak Allah? Ya itu udah basi gitu. Kita udah sering jawab sekali. Kan sama saja kalau dibilang anak tangga, kan tidak mungkin tangga beranak kan? Ya itu adalah bahasa Indonesianya kita, anak tangga.
Demikianlah kalau dikatakan anak Allah. Nah, kenapa ada tunggalnya? Karena itu satu-satunya. Ya, yang melekat pada diri Allah itu firman yang telah menjadi manusia, dan itu satu-satunya. Tidak ada firman yang lain yang menjadi manusia. Hanya firman yang telah kita sembah, yang kita muliakan, yang kita jadikan sebagai junjungan dan keselamatan, juru selamat bagi kita, yang memberikan keselamatan bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Oke teman-teman sekalian, itulah yang kita bisa tanggapi daripada video Bapak ini. Dan biarlah perjalanan saya mudah dipahami dan menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya Arif Gule undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.